Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Nurjamila dengan NIM 66612301113 dari kelas 4D. Di sini saya ingin memaparkan terkait analisis matriks model Weil and Ross untuk aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Yang pertama, apa itu Jaki? Nah, Jakarta Kini adalah aplikasi super app dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan mengintegrasikan lebih dari 60 layanan publik dalam satu platform digital. Aplikasi tersebut dikembangkan dalam rangka mendukung inisiatif Jakarta Smart City. Lalu, IT governance adalah kerangka kerja yang memastikan teknologi informasi ini digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, Jaki menjadi contoh penerapan IT governance di sektor publik dengan menghadirkan layanan digital yang efisien, transparan, dan terintegrasi bagi warga Jakarta. Nah, aplikasi Jaki atau Jakarta Kini merupakan wujud nyata penerapan IT governance dalam layanan publik digital dengan pendekatan tata kelola yang baik. Jaki ini mampu merancang dan mengembangkan layanan sesuai kebutuhan warga. Yang kedua, menjalankan operasional yang lebih efisien dan akuntabel. Yang ketiga, mendukung transformasi digital pemerintah dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, adapun governance arrangement matrix aplikasi Jaki. Yang pertama itu bisnis monarki. Nah, kebutuhan keputusan strategis terkait prinsip TI Jak ini diputuskan oleh gubernur dengan masukan dari Bapeda dan Diskominfo. Hal tersebut mencerminkan adanya kepemimpinan yang kuat dari level eksekutif. Yang kedua yaitu IT monarki. Diskominfo menjadi aktor dominan dalam pengambilan keputusan terkait arsitektur dan infrastruktur TI. Nah, hal tersebut menunjukkan pendekatan teknokratis yang kuat dalam aspek teknis pengelolaan Jaki. Yang ketiga yaitu Pedal, Diskominfo dan UPT mengambil keputusan secara independen dalam bidang arsitektur TI. Pola tersebut mencerminkan ekonomi unit yang tinggi namun dapat menimbulkan fragmentasi sistem jika tidak diselaraskan. Yang keempat itu Federal. Kolaborasi terlihat antara Diskominfo dan UPT dalam menyusun arsitektur TI, serta dengan BUMD atau swasta untuk strategi infrastruktur. Input aplikasi bisnis datang dari OPD dengan keputusan akhirnya itu oleh gubernur dan OPD. Hal tersebut mencerminkan koordinasi lintas unit dan kelembagaan. Yang kelima yaitu duopoli. Kebutuhan aplikasi diajukan oleh OPD dan Diskominfo, sementara keputusan investasinya itu diambil secara kolektif. Model tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pelaksana teknis dan pengguna layanan. Yang keenam yaitu anarki. Partisipasi dilakukan oleh masyarakat dan OPD tanpa koordinasi yang jelas. Hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan dalam tata kelola jika tidak dibingkai dalam mekanisme yang terstruktur. Nah, kesimpulannya, Jaki ini sebagai super app publik mengandalkan IT governance yang kuat untuk mengelola layanan secara terpadu. Dengan pendekatan model Weil and Ross, peran Diskominfo, SKPD, dan masyarakat yang dianalisis dalam prinsip TI, arsitektur, aplikasi, dan investasi. Sinergi antar pihak menjadi kunci tercapainya layanan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ini ada analisis terkait jurnal artikel yang berjudul The Model of E-Administration and COVID-19 Multi-Health Collaboration Policy in Indonesia, yang dimana penulisnya itu Ibu Ayuning Budiati dan Ibu Ipah Emma Jumiati. Yang pertama itu what? Nah, penerapan model E-Administration berbasis kolaborasi multi-helix dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Fokus utamanya adalah bagaimana penggunaan media sosial dan teknologi informasi mendukung administrasi publik. Kemudian, who atau aktor siapa saja yang terlibat. Yang pertama itu ada pelayan publik yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua itu masyarakat umum atau pengguna aktif media sosial. Yang ketiga pelaku usaha atau bisnis sektor. Yang keempat itu akademisi, yaitu guru, dosen, dan mahasiswa. Dan yang kelima yaitu media massa. Kelima aktor tersebut ini membentuk kerangka kolaborasi multi-helix dalam penerapan kebijakan dan layanan digital publik selama pandemi. Kemudian, where atau di mana lokasi penelitiannya? Nah, penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan cakupan nasional, namun fakta data dan analisis banyak menunjuk pada wilayah Pulau Jawa dan Sumatera sebagai
dua wilayah dengan tingkat penggunaan internet dan media sosial yang tertinggi selama pandemi. Contoh wilayah spesifiknya yang disebutkan itu adalah Provinsi Banten dengan adanya website .infocorona.bantenprov.go.id dan Jawa Barat itu ada aplikasi Picobar. Kemudian mengenai when atau kapan kebijakan tersebut diberlakukan. Nah, model e-administration dan kebijakan kolaboratif tersebut diberlakukan sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu mulai Maret 2020. Kebijakan tersebut berkembang seiring dengan diberlakukannya kebijakan new normal oleh pemerintah yang mendorong penggunaan teknologi dan pembatasan fisik. Kemudian ada why atau mengapa dilakukan. Nah, kebijakan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap keterbatasan layanan publik konvensional akibat pandemi. Pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah untuk beradaptasi dengan situasi yang darurat, mendorong penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk menjamin keberlangsungan layanan administrasi publik, pembelajaran jarak jauh, penyebaran informasi kesehatan, serta komunikasi antar instansi dan masyarakat. Selain itu, adanya kesenjangan sosial dan kebutuhan akan model pelayanan yang terintegrasi ini turut mendorong perlunya inovasi berbasis e-administration. Kemudian, how atau bagaimana pelaksanaannya? Nah, pemerintah bersama aktor multihelix lainnya ini memanfaatkan berbagai platform digital seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube untuk menyampaikan informasi penting terkait pencegahan, penanganan, dan kebijakan COVID-19. Pemerintah daerah seperti Provinsi Jawa Barat ini juga mengembangkan aplikasi khusus seperti Picobar yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mempermudah pelaporan kasus, akses informasi vaksin, hingga pelayanan darurat. Kesimpulannya, model e-administration ini berbasis kolaborasi multihelix yang menjadi strategi yang efektif dalam merespon tantangan administrasi publik selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemanfaatan media sosial dan platform digital juga secara luas oleh aktor-aktor yang terlibat telah mempercepat penyebaran informasi serta menjaga kelangsungan pelayanan publik di tengah pembatasan fisik. Adapun sarannya yaitu yang pertama pemerataan akses digital. Nah, pemerintah ini perlu memperluas infrastruktur digital hingga wilayah pelosok untuk mengurangi kesenjangan akses internet antar daerah. Yang kedua itu adanya perlunya penguatan regulasi, yaitu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 yang diperlukan agar lebih adaptif terhadap situasi darurat seperti pandemi serta tetap melindungi hak pengguna digital. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.